Terima kasih buat segala keadaan yang kami terima. Terima kasih buat apa yang telah kami lalui hari ini. Kami mengucap syukur karena kami tahu di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang besar. Matius 15 ayat 36. Kami percaya ketika Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kami, maka Dia adalah sumber pertolongan bagi kami yang kami percayai di dalam segenap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada di depan kami memeratakan jalan. Oleh sebabnya kami tidak takut dan tidak bimbang, bahwa di dalam setiap apa yang kami lakukan, kami yakin kami disertai oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Sehingga kekuatan itu boleh menyatu dalam hidup kami. Dan kami boleh berkata, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Pertolongan kami yang ajaib. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini kami lalui dengan sukacita surgawi. Dan setiap kami yang sudah hadir, kasih Tuhan menyertai kami dengan pendengaran firman yang masuk ke dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku. Dimanapun kami digerakkan oleh Tuhan, diadakan, kami melangkah. Kami siap menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, kita siap dengan firman Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan dulu saudara. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Saya sukanya kalau di kabar baik itu begini, mantap ya, semangat ya. Nats kita hari ini kita ambil dari Yesaya 40 ayat 9. Tema kita tetap namanya kabar baik. Yesaya 40 ayat 9. Saya bacakan buat saudara. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, janganlah takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Saudara-saudaraku, tema kita malam ini adalah apa? Kabar baik. Kabar baik. Tetapi setiap hari ya kita mendengar yang namanya kabar. Apa arti kabar itu, saudara? Berita atau laporan peristiwa yang sudah terjadi, itu namanya kabar. Ya. Setiap hari yang kita dengar itu adalah kabar-kabar yang menakutkan hari-hari ini. Betul nggak? Kabar itu ada banyak, saudaraku. Ada namanya kabar burung. Burung aja ada kabarnya. Ada namanya kabar angin. Kabar yang tidak diketahui kebenarannya, dan itu biasanya disukai oleh orang-orang yang suka gosip, misalnya kabar angin, ya kabar burung. Terus ada kabar buruk, ada kabar duka cita. Ya. Kemudian ada tema kita malam ini namanya kabar baik. Saudara-saudaraku, kabar yang banyak kita terima akhir-akhir ini adalah kabar buruk, saudara. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat saudara dan saya hari-hari ini, ya. Terima kasih. Ada banyak peristiwa yang membuat kita hari-hari ini ya menjadi takut karena kabar buruk yang kita dengar. Setiap hari berlapis-lapis kabar buruknya. Kita dengar deru perang, kita dengar virus yang tidak habis-habisnya sampai dengan sekarang ini, menakutkan setiap kita. Itu kabar buruk, saudara. Ada lagi misal di keluarga kita, tiba-tiba kita dengar kabar yang tidak baik, kabar duka cita. Mungkin bisa itu dikatakan masuk ke dalam kabar buruk, saudara. Frekuensi yang sering tentang kabar buruk yang kita dengar, itu membuat kita menjadi pribadi yang pesimis, pribadi yang mudah goyah, pribadi yang mudah mengalami kebimbangan. Karena apa? Karena hari-hari ini kata firman adalah jahat adanya. Jadi apa yang kita butuhkan hari-hari ini, saudara? Apa? Kabar baik.
Kabar baik yang kita butuhkan sekarang supaya kita sembuh. Kabar baik yang kita butuhkan sekarang supaya kita bisa melewati hidup ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebabnya Yesus mati, Yesus naik, Yesus bangkit, Yesus naik, Yesus menurunkan satu roh penolong kepada kita. Yang umat Kristiani percayai sebagai roh penolong. Namanya adalah Roh Kudus. Dan saat-saat ini adalah saat-saat pencurahan yang kita peringati. Amin. Roh Kudus itu di perjanjian baru sudah dikatakan diam di dalam kita selamanya. Oleh sebab itu saudara dan saya harus percaya bahwa pertolongan itu sungguh ada adanya. Amin. Karena dia itu di dalam bahasa Ibrani namanya Ruach HaKodes, roh penolong yang dipercaya oleh umat Kristiani. Kalau dia itu adalah roh penolong, maka saudara dan saya tidak boleh takut menghadapi hari-hari ini. Amin. Amin. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, percayalah bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Amin. Termasuk malam ini dia menyertai kita. Amin. Amin. Lampu tidak akan mati lagi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, berapa kali kita dengar kabar baik itu? Kabar baik itu banyak kita dengar atau kabar buruk yang banyak kita dengar? Kalau kita gereja cuma seminggu sekali, maka kabar baik yang adalah Injil itu kita dengar itu cuma seminggu sekali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, balik lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa. Kabar buruk terus. Jadi pribadi kita nggak menjadi pribadi pemenang. Karena kabar buruk itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terus berlipat ganda di telinga kita. Kabar burung, kabar angin, segala kabar yang tidak baik masuk ke telinga kita. Sehingga kita tidak bisa lagi mengenal yang namanya kabar baik itu. Nah, hari-hari ini pilihannya tidak ada yang lain selain satu saja, namanya kabar baik. Tidak ada pilihan. Ya, nanti di akhir saya akan kasih tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang didapat oleh seseorang, yang didapat oleh kita ketika saudara dan saya selalu mendengarkan kabar baik. Makanya saudara, kalau subuh hari saya bangun, jam 2, jam 3, jam 4 pagi, jam 5 pagi, saya tuh dengar firman dulu dengan kabar baik. Jadi kita pemberita kabar baik, kita juga harus mendengar kabar baik. Amin. Amin. Supaya kita menjadi baik hatinya diubahkan Tuhan. Haleluya. Apa itu kabar baik? Kita tahu bahwa namanya kabar baik itu adalah berita sukacita atau kabar gembira. Siapa yang membawa kabar baik pada awalnya? Siapa saudara? Siapa saudara yang bawa kabar baik awalnya? Siapa saudara? Kita harus lihat pembuatannya dari kitab Yesaya. Ya, kita lihat Yesaya 41 ayat 26 sampai dengan 27. Yesaya ini dikatakan Injil Yesaya. Kenapa? Karena dia berbicara tentang Mesias, tentang Yesus Kristus, maka dikatakan Injil Yesaya. Yesaya 41 ayat 26 sampai 27. Boleh Pak Rudi dibacakan, Pak Rudi tolong. Boleh dibacakan? Ya. Berdiri. Yesaya 41 ayat 26 sampai 27 ya. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya hingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu hingga kami mengatakan benarkah dia? Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadanya. Sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Amin. Kitab Yesaya menunjuk kepada yang akan datang, yang memberitakan yang pertama kali, yaitu Yesus Kristus. Siapa saudara yang memberitakan pertama kali? 3,5 tahun dia ada di muka bumi ini, memberitakan kabar baik yang daripada Bapaknya, meneladani, yang memberikan teladan kepada saudara dan saya. Sebagai yang pertama itu, dia memberikan contoh
supaya saudara dan saya melakukan Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, yaitu melakukan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Jadi itu yang terpenting, itu yang paling hebat pengajaran yang diberikan kepada kita. Selain ada yang namanya hukum kasih, jangan lupakan bahwa saudara dan saya punya tugas. Seperti yang pertama, mengabarkan kabar baik itu kepada saudara dan saya, kepada murid-murid yang pertama. Jadi saudara dan saya punya kewajiban untuk melakukannya, yaitu mencari jiwa untuk kerajaan Allah. Haleluya. Mau saudara? Kalau saudara ini garam, terus ketemunya garam, saudara jadi gudang garam. Terang ketemu terang jadi silam. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus ketemu orang gelap yang memang diperuntukkan itu buat kita, supaya kita mengabarkan kabar baik itu. Amin. Amin. Oh, sulit. Kalau ketemu orang terang kita mau enak, lembut, orang yang kalau ngomong enak. Tapi kalau orang yang bentak-bentak kita, orang yang menyakiti hati kita bisa enggak? Saya sedang mengajarkan tentang hati Bapa di gereja kami. Ya, karena saya diperbarui hati saya sama Tuhan, sama Roh Kudus di pencurahan ini. Ya. Siapakah kabar baik itu sebenarnya? Siapa saudara? Iya. Di mana ya? Di mana saudara? Ya. Pembawaannya pertama kali Yesus dia melayani 3,5 tahun bukan? Loh, Injil itu siapa? Yohanes 1 ayat 1 ayat monumental. Semua orang harusnya tahu ini. Saudara harus tahu. Ya, coba buka Yohanes 1 ayat 1. Nah, kalau pengalaman dia apa? Yohanes 1 ayat 1 yang sudah ketemu boleh bacakan anak muda makin berdiri dengan tegas, dengan gagah. Ayo. Ayo silakan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes, bukan Yosua. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Thank you, bro. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Waktu saudara bersaksi, waktu saudara menceritakan tentang Yesus Kristus sampai dengan kedatangannya, saudara membicarakan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dia punya kekuatan enggak? Oh, sana. Makanya Roh Kudus itu dunamos. Ya, yang mampu meledakkan, kekuatannya dahsyat. Jadi waktu saudara itu mengabarkan kabar baik dengan sederhana pun, lewat WA pun, misalnya setiap pagi, saudara saat itu sedang berbicara tentang Yesus Kristus sendiri. Firman itu berkuasa, mengubahkan. Saya baru-baru ini punya kawan, saudara. Ya, saya baptis baru-baru ini di Ancol. Kawan lama saya tiba-tiba menelpon. Bro, masalah lu yang mirip-mirip. Dibaptis setiap hari Minggu pagi, ya. Yang satunya dari Bogor itu ke Pamulang, ke gereja. Jemaat kita yang baru dari Gading Serpong belakang itu ke gereja. Kalau kita mau pikir, kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, tidak bisa. Kalau kita kemarin mau bilang datang ya, orang nggak datang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang mengurapinya, maka jarak itu tidak akan menjadi sesuatu yang masalah. Amin. 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 Nah, waktu kita berbicara tentang firman Tuhan, kita berbicara tentang Yesus, dan itu berkuasa. Amin. Sering-seringlah ngomong tentang firman. Mau saudaraku di kabar baik ini? Amin. Namanya kabar baik, weh. Harus disampaikan, namanya bagus banget. GGP kabar baik. Ini bagus. Ya, apa GGP Injil, GGP kabar baik. GGP sukacita, kabar sukacita. GGP kabar gembira. Oh, dahsyat maksud. Jadi jemaatnya harus militan-militan menyampaikan kabar baik itu. Haleluya. Amin. Tidak hidup buat diri sendiri.
Kalau kita sudah menyatakan kita selamat nggak? Yakin nggak? Yakin nggak kita selamat? Amin. Nah, kalau yakin bagiin keselamatan itu bagi orang lain. Haleluya. Amin. Jangan disimpan sendiri. Pelit amat. Mau dibagikan? Amin. Ya, mulai malam ini besok pagi mulai aktif. Ya, mulai aktif. Bukan hanya lebaran aktif, tetapi jemaatnya juga aktif. Amin. Kepada siapa diberitakan kabar baik itu? Kita baca Yesaya 61 ayat 1. Banyak Injil saya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada satu, orang-orang sengsara. Yang kedua, remuk hati. Ini banyak nih. Banyak nih. Yang ketiga, tawanan. Kita pelayanan di penjara kepada orang-orang yang terkurung, ya. Kelepasan dari penjara. Yang sekarang ini banyak orang sengsara dan remuk hati. Banyak. Kita harus menyampaikan kepada mereka. Saat-saat ini ada banyak orang mengalami yang namanya kesengsaraan yang sangat dalam. Kehidupan tidak menjamin sekarang ini. Besok orang bisa jatuh mangkuk. Besok orang bisa sulit makan. Karena zaman ini sudah masuk zaman akhir. Merasa nggak sulitnya? Merasa nggak? Merasa kan? Sangat-sangat kerasa. Makanya kita di dalam keadaan seperti ini, pilihan kita adalah menyampaikan kepada mereka itu kabar baik. Ketika mereka mengalami kesengsaraan, remuk hatinya. Ya, hati itu kalau remuk disatuin lagi susah. Benar nggak? Hati itu sumber, Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Loh hati, hati yang paling dalam. Di situ Roh Kudus bertata. Nah, kalau hatinya remuk, nah susah untuk disatukan kembali. Selain daripada kabar baik itu sendiri yang bisa menyembuhkan dan memulihkannya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Lukas 7 ayat 22. Baru kita masuk ke dalam yang terakhir. Lukas 7 ayat 22. Betul ini? Ini dia. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Lihat ya, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Tahir tahu nggak tahir? Apa bedanya tahir dengan sembuh? Hah? Tahir gimana bro? Sempurna sembuhnya. Ya betul. Dulu kan saya pernah bilang, kalau tahir itu kita kena pisau di sini, kan ada goresannya kan, mengeluarkan darah. Lalu didoakan misalnya pada saat itu menjadi tahir, tidak ada bekasnya, itu tahir, sempurna. Nah kalau sembuh masih ada bekas nggak kadang-kadang? Masih. Itu bedanya ya, tahir dengan sembuh. Ya, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Dan bayangin orang kusta aja bisa jadi tahir, hebat gak? Tapi dari 10 orang yang balik cuma berapa? 1. Tega benar. Ya, orang tuli mendengar dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Haleluya. Di perjanjian baru ini, ya, kepada orang sakit diberitakan kabar baik. Ya, segala sesuatunya Tuhan yang menyatakan. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudaraku, apa bonus besar? Nah ini yang banyak kita pengen. Apa bonus besar kalau saudara lebih banyak mendengarkan kabar baik daripada kabar buruk? Atau apa bonus besar kalau saudara menghancurkan kabar buruk dan menggantikannya dengan kabar baik? Atau kalau saudara menginjil, bersaksi, memberikan kabar baik bagi banyak orang daripada saudara memberikan kabar buruk bagi banyak orang, apa bonus besarnya? Ini fakta nyata.
Kalau saudara pengen terjadi sesuatu yang hebat, saya juga pengen. Ya, saya juga pengen sesuatu yang hebat terjadi bagi saya. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, yaitu mendengar kabar baik dan memberitakan kabar baik. Kita lihat satu orang contoh secara fakta bahwa dunia tidak bisa memberikan segala-galanya dan malah menghabiskan segala-galanya. Tetapi Yesus Kristus ketika dia dengar saja maka memberikan segala-galanya. Haleluya, ini keren sekali. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ini fakta nyata. Tolong dibacakan anak muda. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ini yang terakhir. Bonus yang paling besar kalau saudara yang menguasai diri saudara dengan kabar baik di telinga saudara setiap hari dan mengabarkan kabar baik. Ini bonus besarnya. Kalau saudara nggak melakukannya, nggak bakal dapat bonus yang sebesar ini. Ini bonus besar. Tolong dibacakan anak muda. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ayo. Ayo. Ayo kabar baik ini. Ini dulu diberitakan. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada bedanya. Malah sebaliknya keadaannya masih memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin, terima kasih bro. Keren gak nih? Ya, saya ulangi loh. Dunia, kabar buruk yang didengar seolah-olah menjadi kabar baik. Ketika seorang wanita pendarahan 12 tahun tidak bisa apa-apa. Oh, tetangganya bilang pergi ke tabib A, pergi ke sana bawa uang, bawa harta. Habis gak? Habis. Pergi ke sana, yang B bilang pergi ke sana ke tabib, lalu bayar tabibnya, diobati. Habis kan duitnya? Pergi lagi, dengar kabar buruk seolah-olah kabar baik. Pergi ke sana minta diobati, sembuh nggak? Dia sembuh ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus. Amin. Ini bonus besar. Kalau saudara dan saya, kok saya ngomongnya jadi berdiri semuanya. Kalau saudara dan saya mendengar kabar baik setiap hari, lalu kabar baik itu ditransfer bagi orang-orang yang bukan garam tadi, yang di dalam kegelapan tadi. Stabil saudara melakukannya, terus menerus saudara melakukannya, kerikil tajam, hinaan, cemoohan, teriakan yang membuat saudara ingin digoyahkan, saudara terus maju memberitakan kabar baik, karena saudara mendengarkan kabar baik dan menyampaikan kabar baik itu sendiri yang namanya Yesus, maka saudara akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Amin. Saya percaya sekali. Tetapi telinga kita, mulut kita, ini untuk mendengar kabar baik atau menyampaikan kabar buruk. Ini masalahnya sekarang. Kalau dominasinya adalah kabar buruk yang sering kita dengar dan kabar buruk yang sering kita sampaikan, maka kita tidak pernah akan mengalami yang namanya terobosan demi terobosan di dalam segala aspek hidup kita. Karena apa? Ya ditabur, ya dituai. Betul nggak? Dengar kabar buruk, sampai kabar buruk, ya dapatnya yang buruk. Haleluya. Amin. Mau berubah nggak kita malam ini? Amin. Mau menjadi baru nggak kita malam ini? Amin. Saudara-saudaraku, itu ada di pilihan saudara. Tidak bisa dipaksakan. Tetapi saya menyampaikan firman malam ini, memberikan tantangan kepada saudara. Rubah pendengaranmu, rubah perkataanmu. Amin. Haleluya. Amin. Mau? Amin. Mujizat bisa terjadi. Amin. Tapi kalau tidak mau rubah, coba buka Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, ini lebih gedean. Roma
10 ayat 9 dan 10. Jangan dibalik. Karena ini Injil adalah Yesus sendiri. Nah, ini dia. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, mulut dan hati, bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10-nya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Kalau kita mulutnya mengaku Yesus Kristus bahwa Dia adalah sumber kabar baik itu dan kabar baik itu sendiri, lalu kita mentransferkan bagi banyak orang, maka kita akan diselamatkan. Amin. Jadi jangan pegang sendiri, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, saya mengulangi tantangan tadi. Mau nggak kita merubah telinga kita dan mulut kita malam hari ini? Dan mulai besok jaga kekudusan di mulut kita dan telinga kita. Dengan kabar baik, sampaikan kabar baik. Amin. Enyahkan kabar buruk, ya, jangan simpan kabar buruk. Dan jangan keluarkan kabar buruk. Haleluya. Amin. Jangan terbiasa lagi ngomongin orang. Ini hati-hati. Ya, hati-hati loh. Mujizat nggak bisa terjadi. Ini halangan mulut untuk doa kok ngomongin orang. Mulut untuk mengabarkan kabar baik kok ngomongin orang. Mulut dipakai untuk menceritakan kebaikan Tuhan kok ngomongin orang. Mujizat bisa terjadi? Wanita pendalang tadi nggak bisa. Ya, dia dengar, dia cukup mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara dan saya cukup mendengar berita-berita tentang Yesus, tetapi saudara juga harus cukup untuk melakukan berita-berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang saudara lakukan. Kita harus benar-benar, ya, melakukan apa yang diperintahkan, apa yang kabar baik itu telah berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Beri api. Apa lagunya? Apa, Sob? Beri hujan. Ya. Di luar kan udah hujan, sekarang kita minta turun api. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ketika kita sampaikan lagu ini dengan hati kita, saudara mau maju ke depan, mau didoakan, saya tidak akan menyentuh saudara karena kita musim pandemi ini, ya. Jarak 1 meter, 2 meter saya akan doakan. Haleluya. Saya tidak akan menyentuh. Kalau Roh Kudus mau bekerja, apapun bisa. Beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus di masa namamu selalu. Haleluya. Beri api, beri hujan dalam nama Tuhan Yesus. Kau pernah menjanjikan Tuhan 2000 tahun yang lalu.